pilih nama di Tasroom itu siapa? Awalnya tuh di Tas Talk. Itu tuh gua. Terus laki gua bilang jangan di Tas Talk, di Talks aja. Tapi tuh kayak nggak tahu ya, entah gua nggak pede, entah gua juga kurang menjiwai gitu ya. Akhirnya temen gua ini bilang yang ngasih konsep ini, kalau misalnya namanya di Tasroom gimana? Oh boleh deh, ya udah deh. Jadi gua tuh gitu, oh boleh deh, ya udah deh. Sementara gua tuh masih bingung apa ya yang oke ya. Gue lihat ada satu yang gue follow kan di Instagram, dia keren banget. Gue tuh terinspirasi sama dia Instagram live-nya. Namanya tuh Dengar Dulu. Sekarang dia bikin video di apa, itu tuh gue tuh ngeliat dia. Cuma kan nggak kenal, jadi ya mau nggak mau gue cari sendiri. Makanya cara bikin video segala macam. Terus dia itu bikin namanya sampai udah bikin Instagramnya. Dan terakhir tuh dia ngewawancarain narasumbernya tuh keren banget lah. Dia seorang perempuan punya 7 perusahaan. Jadi dia nggak beraniin diri, sengaja nge-DM, padahal nggak kenal. Jadi gue tuh nggak yang ngeliat, wah ini keren nih. Cuma yang nggak bisa gue tiru ya itu, namanya itu. Sementara dia tuh sekarang cuma tinggal ngomong, jangan lupa ya, Dengar Dulu. Itu tuh orang-orang tuh, teman followernya dia lah at least ya, udah mulai pada mention, oh kapan nih Dengar Dulu. Nah kalau gitu tuh belum. Kalau saya pribadi, ini kasih masukan lagi ya, astaga banyak kali masukannya. Gak apa-apa lah, justru Sotoy. Oke, kenapa nggak namanya Kamar Dita? Atau misalnya Bidik tuh mungkin Bincang Dita kakak gitu ya. Jadi kalau ketemu lagi di Bidik, Bincang Dita kakak Bagus misalnya. Bincang Dita. Nah kalian ini nih suka dapet yang kayak gitu. Atau ketemu lagi kalau nama panggung, kalau buat gue nama lu tuh bagus sebenarnya, Pradita Riris Januari. Tapi kepanjangan nggak sih? Kenapa lu nggak bikin nama gue Dita Riris? Itu kemarin udah ditulis. Nah. Akhirnya kan nama panggung ke gue apply-nya ya. Akhirnya gue apply tulis Dita Riris. Cuma gue tuh kayak nggak pede, tau nggak sih? Kalau mau diomongin Dita Tambun aja tuh kenapa? tuh kan, kalau orang tuh ngomong tuh enak, tapi buat gue tuh kayak bener nggak ya, bagus nggak ya? Gue tuh kayak nggak pede. Sebenarnya gitu. gini, kalau nama panggung itu mengarah lu pasarnya nanti mau kemana, Dit. Kalau kalau kayak gue nih, jadi kayak masukannya gue dong ya. Jadi kalau untuk acara-acara yang keadatan atau MC di mana acaranya banyak orang Batak ya, gue akan pakai marga. Jadi apa tuh Roy Cardo Pasaribu. Tapi pada saat saya MC yang biasa, saya akan pakai Ricardo Bellani. Itu nama saya sebetulnya, cuma saya balik. Kalau dulu waktu saya siaran di awal, nama saya Benny Ricardo. Benny itu dari Bellani. Ricardo ya, itu dari bapaknya Roy ini Cardo, Benny Ricardo. Cuman orang-orang ada yang mengaitkan dengan Melanie Ricardo. Oh, iya. Dikira saya mendompleng. Akhirnya nama saya jadi Ricardo Bellani. Oh, iya benar-benar. Cuma Dita Riris tuh kalau buat gue sih keren loh, Dita Dita Riris. Riris simpel lagi Dita Riris juga. Dita Riris. Riris tuh Batak ya. Batak dapat, Tapi juga dapat. Itu nama Batak tuh ya. tapi nggak Batak banget. Jadi orang lu nggak perlu bilang marga pun orang udah tahu lu pasti Batak gitu loh. Tapi lu bisa menjual kedua tempat, ke acara peradatan dan juga ke acara-acara yang nasional gitu. Kalau kata gua, ingat aja Duma Riris. Iya sih. Iya, Dita Riris tuh gampang lagi. Dita Riris, Duma Riris. Istrinya Judika yang bikin beda mungkin suaminya aja ya, dia bisa nyanyi kan Duma Riris hati gua. Atau oke, lu bikin live Instagram, tapi yang udah lu rekam itu bikinlah ke YouTube misalnya kayak tadi Bidik. Lu bisa bikin bumper in, bumper out di awal dan di akhir. Kayak YouTube ke saya kalau lihat nih dari awal, itu tuh opening sama closingnya tuh beda-beda karena gua masih mencari yang pas. Oh, jadi it's okay lah ya. Ada maksudnya. perubahan, ya nggak apa-apa kadang. Sampai nanti akhirnya kita nemu ya. Jadi sebenarnya kita jadi belajar. Oh dulu gua kayak gini, sampai akhirnya gua berubah kayak begini. Tetap gua minta masukan dong, kurangnya apa, atau seperti apa gitu kan. Nah, jadi masukan-masukan ini yang bikin gua jadi belajar lagi dan belajar lagi. Alright, kalau nama lu asli Indra Andri? Mas Indra Andries nama gua. Itu juga jual tuh Indra Gua Andries. tuh termotivasi nanti saat gua punya anak ya, gua Dita akan Dito. mencari Apa namanya? Anak Dita Dito. Dita Dito. Karena lu udah Indra Didot. Andries. Didot. Atau nama lu Indra Andri juga lucu sebetulnya. Indra Andre. Andries tuh sebenarnya ini nama family, nama fam. Oh. Gitu. Di tengah itu ada Indra Chris Hansen Andries. Widih, Keren nama namanya gua tuh keren ya. sebenarnya. Tapi kalau dia bikin jualan dengan nama Indra Andri, MC Indra Andri, itu juga keren loh. Kayak 2 orang ternyata 1 orang. Gimana sih ya, Indra Andri. Ini nama lu dibolak-baliknya Indra Bisa Andri. nama gua Indra Andri Andre. Ya, asih. Tapi ini dapat sesuatu yang baru lah. Maksudnya artinya kan dengan ngobrol tuh bener loh. Karena gue pernah baca satu artikel juga di Instagram gitu ya. Dia bilang gini, kalau ide itu sebenarnya ditunggu
atau dijemput. Betul. Gitu ya. Nah kadang kita kan mikir, aduh gue tunggu moodnya dulu gitu kan. Nah ternyata orang ini bilang kayak gini, enggak, ide itu bukan ditunggu, justru kita harus menjemput. Nah tapi caranya tuh gimana? Kalau lu nggak pernah baca, lu nggak pernah ngobrol sama orang, nggak pernah nonton sesuatu yang positif maksudnya ya, lu nggak akan pernah dapetin apa-apa. Karena ide itu muncul saat lu tenang, setelah lu tuh mengumpulkan seluruh informasi dalam kepala lu. Jadi waktu tenang, misalnya nih katakan lagi buang air gitu ya di toilet, misalnya di WC lagi setor gitu ya, tiba-tiba kan lagi masa tenang tuh. Nah ide-ide atau obrolan yang udah lu simpen di memori lu saat nih ngobrol sama orang ini, itu akan muncul. Nah kalau lu nggak pernah isi dengan sesuatu yang tadi yang positif, ya nggak akan pernah muncul ide. Makanya dengan ngobrol kayak gini kan akhirnya dapet, oh iya sih. Enggak, karena kalau yang gue suka nih dari seorang Dita ya, dia tuh orangnya well prepared. Artinya kalau gue tuh tipikal spontan, iya kan? Pertanyaannya, Satu tipikal Jadi, spontan. muncul Sementara Dita tiba-tiba. itu well prepared. Nah, karena yang well prepared ini buat gue itu sudah kemasannya bagus, lebih cocok lagi kalau dipercantik lagi. Gitu. Mungkin gini, follower lu udah banyak kan, pendengar-pendengar lu udah banyak. Kenapa lu nggak bikin kayak giveaway sekali-sekali? Misalnya kita bikin, misalnya ada nih ide untuk bikin nama acaranya Dita. Lu bikin aja live Instagram dan nanti pemenangnya akan diumumkan di live-nya Dita tanggal berapa. yes. Mau nggak mau orang nonton. Temen lu banyak kayak Indah bisa bikin makanan. Giveaway-nya makanan. Iya. Atau misalnya kayak jualannya Siska. Itu bisa jadi giveaway juga gitu loh. Atau misalnya MC-in gratis dari Indra ya. Nah, Satu bisa Boleh kan? nggak pulsa aja 50.000? jadi buat gua sih Yang mau gitu pakai ya. jasanya Indra gitu ya, menang nanti. Bisa, Buat gua bisa. gitu. Nah, kalau ya kurang lebih gitu sih. Iya sih, bener. Emang ini tuh sempat waktu awal, cuma kan waktu kemarin itu kan karena di rumah aja dan yang nggak ada lah ya kumpul gini ya, gue tuh mikir, aduh lagi, ya gimana lah gitu. Dan sekarang tuh makin kesini kan makin lihat si narasumber juga kan, kadang narasumber juga suka ngasih ide. Puji Tuhannya tuh kayak gitu ya, jadi nggak gue mikir sendiri gitu. Kadang kan gimana kalau gini, gimana kalau gitu kan. Nah emang kepikiran, cuma emang benar juga sih, kadang kalau karena gue sendiri jadinya mikirnya tuh rada-rada rumit gitu. Gue tuh kan orangnya gitu juga. Nah kalau ketemu sama orang-orang yang spontan gini kan jadi, ya lu kasihnya yang murah aja, bukan yang murah sih, maksudnya yang terjangkau gitu kan. Tapi kan orang pasti mau, kalau orang tuh senang kan ada yang ter-challenge gitu kan. Iya benar-benar. Apa ya? Mereka ini suami istri tuh musisi. Lu bisa main piano kan? Atau keyboard, gitar bisa kan? Bisa, gitar bisa. Sebelum mulai mungkin lu bikin jingle-jinglean, ada deng Itu gitu. bagus loh. Atau lu bikin kayak live yang berbeda sama yang lain. Artinya lu sambil megang gitar, ada celutukan atau ada apa, lu bikin rang deng ya kayak gua Sabtu Akustik misalnya. Iya. Pamer ya. Istilahnya tuh kita bikin jingle, tiba-tiba bikin lagu, tiba-tiba bikin apa gitu. Jadi suasana yang berbeda gitu loh. Itu mungkin ya namanya karena lu musisi juga. Nama-nama lu berbau musisi dan cara membawakan lu dengan alat musik juga. Gua rasa itu bikin hal yang berbeda. Nah itu kan ya, lihat saya udah dapat banyak masukan, ini gratis loh. Kalau bayar tuh mahal loh. Apalagi Karena kita gagal live kemarin ya. asli loh, tapi emang bersyukur banget, maksudnya kalau punya temen-temen, karena gini, maksudnya kita juga kadang nggak pernah bisa ngelihat potensi orang tuh karena kita udah ngelihat yang udah biasa sih gue temenan sama dia gitu. Cuma kadang kalau pertemanan kayak gini tuh akhirnya kita jadi berpikir bahwa, apalagi punya konten ya, maksudnya nge-MC lah atau punya konten YouTube, kan jadi mikir nih temen gue apa sih yang bisa diambil gitu ya positifnya. Pasti ada yang positif dan ya apa sih ya mau nggak mau lah gitu, jadi belajar sesuatu yang baru juga nih. Ya lumayan lah ya. Lumayan dapat banyak ilmu. Terus kalau gua tanya nih sama lu mau sampai kapan live IG? Itu sih yang gue pikirin juga, kalau semua udah kembali misalnya ya, bukan new normal ya, tapi the real normal gitu kan, karena kita kan punya pekerjaan juga semua ya. Gue juga kegiatan malam juga banyak. Wanita malam. Kegiatan malam boleh detail nggak ceritanya apa coba kegiatan malam? Kan luas Ya, banget tuh kan kegiatan istri. malam. Oh iya. Ya, misalnya nyiapin makan suami. Oh iya. Ya kan ya. Enggak juga sih. Kalau Bukan udah kegiatan malam makan suami gimana? enggak, sih? kalau udah malam nggak usah makan. Udah overweight banget dia. Enggak sih, jadi maksudnya kegiatan malam tuh gue ikutan ini juga kan, kayak choir gitu, latihannya tuh malam. Terus aktivitas kan kalau siaran, misalnya siaran udah kembali normal kan, jam 7 baru beres gitu. Nggak mungkin lah nyampe rumah langsung lagi ini. Kedepannya sih ya mungkin itu ya belum sempat dipikirkan. Cuma sejauh ini sih masih kayak
ya gue masih kayaknya masih sampai Desember masih berjalan seperti IG Live normal gitu. Cuma kalau ke depannya ini belum dipikirkan, makanya kenapa mungkin akan beralih ke YouTube. Nah, atau berpikir semua narasumber sudah habis misalnya ya. Itu gue juga mikir itu loh. Ada sesuatu yang oke lu bikin live, tapi ada sesuatu yang bukan hanya sekedar narasumber. Itu kali ya. Iya. Mungkin gitu ya. Jadi belum tahu sampai kapan IG live. Belum, sejauh ini tuh masih kayak mikir Jalanin sampai aja. bulan Agustus masih aman nih gua narasumber. Makanya sekarang, tapi dari sekarang udah mulai minta referensi dong. Karena kalau buat gue tuh sayang bagus ya, karena Dita ini orangnya terkonsep. Makanya selalu kalau lu lihat YouTube gue juga bilang Dita ini terkonsep, orangnya selalu plannable. Planable. Padahal sebenarnya gua orangnya, jadi gua tuh apa ya, kayak takutan, karena takutan jadinya mau nggak mau ya itu Karena kebanyakan siaran sama Bu Silvi sih, jadi terkonsep. Oh iya. Busil, namamu disebut Oh, di iya sini bener, loh, kan? jadi terkenal. Tapi bener Itu loh, terkonsep, emang kan? dengan siapa kita dekat bergaul ya pasti jadi kayak gitu. Nah, kalau balik lagi sama Indra santai kan, gue tuh senang, makanya gue jadi tenang. Jadi kalau mau ada bisa apa, handle sama dia. iya, itu yang bikin Gue sebenarnya juga nggak pede loh itu sebenarnya. tuh kan. Jadi sebenarnya kita tuh kayak Sama, gua juga ini. Nah sama Karol itu sebenarnya kalau udah orang-orang yang semantan gini tuh ya udah tenang aja. Oh jadi tenang. Tapi kalau sama orang-orang yang ketemunya ya itu yang tadi bilang. Salah satu yang lebih konsep lagi adalah dibandingin gua sama gua mah jauh banget kayak Alke. Ya, ya. Nah, gua kan siaran bareng sama dia ya beberapa kali dan Iya, pernah udah lama nge-MC nggak ketemu bareng. Alke, ya. No, ada yang milik. Oh iya kan cuma Pengen ngomong doang. kangen. Udah lama nggak ketemu. Iya. Maksud gua. Iya, jadi pernah dia tuh sampai gini, dia acara jam 5 atau jam 4 gitu waktu itu ngaret, gue tuh datang nggak telat tapi tepat gitu. Dia udah kayak kalang kabut, harusnya tuh sejam ini. Sampai akhirnya kayak gue bilang gini, Kak, aku datang gini pun kan gak ngerugiin apapun. Tapi aku tuh kalau udah deket orangnya bisa ngomong kayak gitu. Kalau yang sama yang jauh ya gue ngomong ini karena dekat jadi ngomong, Kak aku datang ngepas juga kan nggak merubah apapun atau gitu. Terus akhirnya mulai ngobrol sama dia, mulai ngomong kayak gini, evaluasi. Ya udah evaluasi. Kalau menurut Dita aku orangnya gimana? Menurut Kak Elka aku orangnya gimana? Akhirnya kita evaluasi. Dit, kalau menurut gua lu jangan terlalu santai. Kalau menurut aku kakak jangan terlalu terkonsep kata gue gitu. Soalnya bikin aku stres sebagai partner. Nah akhirnya tuh dari situ jadi mulai belajar. Oh kayaknya kalau gue sendiri nih, gue nggak ada yang membackup gue gitu. Jadi mau nggak mau gue akhirnya gue nggak ada yang nge-backup. Ya kalau itu tiba-tiba trouble di tengah jalan kan harus gue yang mikir nih IG Live tuh gimana. Ya udahlah akhirnya gue mulai mikir gini. Nah tapi kalau ada bareng-bareng gini, gue udah mulai gini, ini partnernya siapa ya? Oh gue tenang nih kalau sama ini gitu. Sebenarnya aslinya gue nggak terkonsep, cuma akhirnya harus belajar mau nggak mau menyesuaikan. Keren lah pokoknya keren ya. Kalau Indra sendiri gue balik Indra mau ada rencana terbesar apa Indra ke depan? Rencana terbesar apa ke depan dari seorang Indra? Kalau nikah kita MC-nya enggak? Oh iya Boleh pasti. lah, pasti. Nah nikahnya kapan nanti? Kita doakan Kan sama-sama. konsep dulu, niat dulu. Oh, Saling iya. mendoakan ya. Saling Ya. mendoakan. Oh iya, karena juga jangan lupa dong. Iya. Benar. Rencana terbesar kayaknya sampai akhir tahun depan, sampai tahun ke depan lah ya. Beresin kuliah dulu sih kayaknya. Karena nyusun gitu ya, kapan Tahun sih? ini beres ya. Tahun depan beres. Tahun depan. Untuk rencana terbesar mah itu deh, biar cepat selesai. Biar cepat Bisa apa? berkreasi. Oh, Berkreasi. kirain mau langsung nikah kan? Nikah yang sah. Amin. Oh, gue didoain lah ya. Doain. Tahun ini dapet. Dita sendiri siapa target yang pengen banget untuk bisa live Instagram bareng sama Dita? Pasti mau nyebut gua kan. Kalau lu mah gak usah diminta Dia juga mah nawarin kapanpun, diri. iya bener asli dia Lu tuh. mau nawarin dia. Baik, dia tuh mau kapanpun juga kayak gue seneng kan. Nah ini siapa? Ini siapa? Kayak gua jual mahal. Aduh gitu. Oh ya harusnya kayak gitu Ya ya. dia mah ngomong kayak gini. Aduh kakak, apa yang bisa diambil dari aku? Tapi Kayak emang gitu. iya, bingung. Ilmu apa yang bisa diambil dari aku? Udah segudang gitu. Udah segudang gini gila kalau dari gua aduh ya. Terus Ini tuh bikin gagal kita lagi. jiper. Terus gagal lagi. Terus permintaan maaf gua bikinin konten. Ada narasumber yang kayak gitu. Karena gua gak enak, dia udah well prepare gitu. Oh, udah disiapkan Baik, banget ya. kan? Soalnya yang gak enak gitu. Nggak semua narasumber kayak gini. Nanti kakak ikutan giveaway. Kopi si Uday. Gak usah ikutan, langsung menang aja. Gitu. Kopi si Uday, lo tau gak kopi si Tahu, Uday? tahu. Punya Enrico. Iya. Dita sendiri gimana Dit? Iya, jadi kalau aku sih sebenarnya pengen banget lagi kemarin tuh udah nge-DM salah satu artis gila ya, tapi emang gue juga Anak glorify mah gampang gitu ya. Oh iya itu. Lu sampai nge-DM artis lu gak kenal. gue
ya gue tahu artisnya, cuma gue nggak kenal kan, belum kenalan, cuma ya kan belum nggak dibaca lah, gue nggak ngerti gimana dia baca, pokoknya gue cuma gini, ya siapa tahu aja ya saat di gue DM tuh dia lagi santai, nih munculin notif terus dia baca gitu, ya udahlah nothing tulus aja, cuma Nggak dibales. enggak, sampai sekarang belum Nggak punya dibales. pulsa kali dia. Boleh dibocorin nggak cewek cowok? Cewek, Penyanyi pasti penyanyi ya. penyanyi kok. Cuma mikirnya gini sih, apa ya? Pikirnya bener sih, kan nggak bayar, terus nggak ngerugiin apapun juga, ya DM aja sih. Iya, benar. Ya kan, cuma emang Nothing tulus ya. Iya, hanya sekarang emang ada beberapa juga nih yang lagi diminta bulan depan ada salah satu narasumber yang kece, dia seorang penyanyi dan dia udah di TV juga. Singer sih, jadi backing vokal. Cuma ini gue senang banget, dia dulu temen seband juga. Tapi sekarang itu yang gue bingungin ya, umur dia di bawah gue ya. Terus dia tuh sekarang udah masuk TV duluan ya. Ya berarti dia lebih menjual. Ada itu, gue mikir gini, tapi dia tuh berani bayar harga asli dari umur dia muda banget. Dan gue di masa itu tuh gue mikirnya gini, ngapain sih nih orang gitu. Jadi begitu sekarang gue udah lihat dia di TV gini, langsung gue nanya, lu waktu itu gimana sih caranya bisa kayak begitu gitu. Akhirnya, wah gila, ternyata emang waktu lu bisa sih, lu mau berhasil di umur berapa itu lu yang nentuin. Kalau misalnya lu dari mau bayar harganya dari muda ya, lu di umur 30-an lu udah berhasil. Tapi waktu lu baru mau coba itu di umur 30, ya it's okay juga, nggak ada yang salah juga. Cuma nanti ya berhasilnya di umur 40 misalnya gitu. Itu pilihan masing-masing orang. Makanya dari sekarang tuh gue benar-benar berusaha banget. Selagi gue masih bisa nih lari ya, ketemu teman, sebisa mungkin pengen gitu berkreasi, bikin konten apa segala macam. Karena nanti udah umur 40, ya mungkin ada lagi, tapi udah nggak produktif seumur-umur sekarang kayak kita. Kita tadinya mau wawancaranya nggak di sini ya, tapi lucu juga di sini. Iya, lucu Spontan gini tuh, uhuy ya pokoknya. Ya ini kan orang-orang spontan kayak gini kan. Jadi tadi jawabannya siapa yang mau diwawancara? Oh nama ya? Nama dong. Yang lu pengen. Iya kan nggak mungkin Pak Jokowi. Enggak sih, enggak. Sebenarnya gue pengenin banget sekarang, belum ada sih yang dipengenin banget, cuma goalnya tuh pengennya orang yang terkenal aja di TV, pengennya itu dulu. Ya, Berarti random lu aja. nggak dulu Ndra ya? Lu sering masuk terkenal di TV. Oh, udah ya. TV lokal. CCTV. Iya sih, belum sih. Belum ada sih kepikiran siapa gitu, siapa orangnya, cuma yang pasti artis aja itu. Dan udah nyoba DM juga, itu aja sih. Oke, Ndra, buat teman-teman yang denger nih, biar kita lanjut lari ya. Kira-kira untuk teman-teman yang sekarang lagi masa pandemi atau bingung mau ngerjain apa segala macam, ada masukan kan, Ndra? Kalau lagi pandemi gini, bingung mau ngapain, gak usah khawatir lah. Soalnya saya juga bingung. Lucu kan kalau dia, Enggak. dia tuh ringan Iya. bahasannya. Ya, tapi menyebalkan. Unik yang gini-gini. Unik kan? Diawetin. Kalau lagi bingung mau ngapain, pokoknya nggak usah khawatir. Coba buka YouTube, terus search Lihat YouTube Ricardo channel. Bellamy. Follow Bellamy. Bellamy. Lupa resto kali Bellamy. Nonton aja video-video di sana, siapa tahu menginspirasi kamu di tengah pandemi kayak gini, ya kan? Gitu. Buka juga Instagramnya Indra. Oh, Instagramnya Indra. Indra. Iya Kan loh. suka, sekarang Follower lagi sama mau- following saya masih banyakan following loh. Oh iya. Kan dia sekarang suka lari, siapa tahu nih Indra udah mulai kan mau masuk komunitas lari Oh iya, kan. komunitas lari. Ya, dia kan DM saya karena memang pengen ikut komunitas saya. Tuh kan, Kalau- temen tuh seneng lah Kalau menguntungkan. enggak Kan? akan pernah di DM saya. Kan saya nge-DM dulu, apa kabar Kak? Gitu dulu kan. Siaran udah gak mungkin barengannya. MC dia nggak pernah ngasih job, ya kan? MC nggak ngasih job. Ya kan lucu dua-duanya Dia cowok duluan geli. yang MC kan diambil. Geli kan cowok dulu. Tapi Nggak enggak kan, juga saya banyak belajar dari Karo. Ini Iya dari dong. awal siaran, awal saya masih Diajarin cuman- banget ya. Diajarin banget, cuman diem di studio. Takut, Ya. takut nggak? Takut nggak Enggak, masuk Karo emang gua baik. kan? Nah itu. Ada banyak yang lebih mengerikan di sana. Karo emang baik. Ada banyak yang lebih mengerikan. Isi hati gue juga. Ada banyak. Nggak tahu deh. Perlu saya sebut kan? Gitu, jadi banyak banget membimbing. Luar biasa lah. Karena saya dosen ya. Bimbing. Dita sendiri Dit. Mungkin buat teman-teman di sana yang bingung ya, karena kan kita temanya sekarang ini kreativitas. Dita sendiri kira-kira apa nih yang mau disampaikan buat teman-teman? Kalau misalnya buat teman-teman, kalau lu cuma sendiri doang gitu ya, nggak ngapa-ngapain, ya nggak akan pernah muncul ide yang tadi gue bilang. Tapi coba deh, nggak apa-apa kalau untuk awal, it's okay lu
kepoin seluruh Instagram orang-orang di sekitar lu gitu. Asal jangan kepencet love aja. Mantan, kalau yang lain nggak apa-apa. Ya kalau misalnya ternyata dari situ tuh bakalan dapat, nggak apa-apa sih, maksudnya gini, wajar aja kok kalau lu niru dulu untuk awal gitu, karena pada akhirnya juga nanti lu akan, mereka maksudnya semesta, Indra banget ya, Indra bukan Indra Cabruk, Indra itu kan suka ngomongnya semesta ya. Iya, jadi semesta juga akan membawa lu, menggiring lu tuh ke elunya tuh seperti apa gitu, uniknya lu tuh nanti gimana, bagusnya lu tuh gimana. Jadi nggak apa-apa niru aja dulu. Kalau kadang emang awalnya takut ke intimidasi gitu kan, kalau misalnya mikirnya gini, lu ikut-ikutan gua, tapi ternyata ya yang haters kira di hate gitu kan. Kalau teman-teman yang ternyata akhirnya support, salah satunya tuh Kak Robert. Awalnya jujur aku lihat dia, cuma aku terinspirasi kenapa akhirnya bikin tuh karena dari yang aku follow yang di Jakarta, di Instagram itu ya, dia orang Jakarta kebetulan. Nah itu yang jadi ngebooster lagi. Terus akhirnya Kak Robert bilang, terus maju ya Dit, terus keep doing kata dia gitu, terus lanjutin aja karena ini bagus kata dia gitu. Kontennya lu bagus, dia nge-WhatsApp gitu kan, maksudnya itu kan satu hal yang bikin penyemangat. Terus dan mikirnya gini, jangan pernah takut kesaingin, karena segala sesuatu tuh pasti regenerasi. Jadi kita juga ngajarin kalau kita sekarang lagi ada sebagai senior, ya kita it's okay bagi ilmu sama yang junior, karena ya mau nggak mau kita juga bakalan nggak ada di posisi itu kok, nanti harus berganti gitu. Nah sekarang yang ada di atas pun ya kita minta ilmu aja, nggak usah malu gitu kan, karena ya mereka juga pada satu-satu kita mungkin ada di posisi mereka, jadi ya belajar lah. Never stop learning ya. Yes. Keren. Thank you banget Dita. Terima kasih kakak sudah masuk konten YouTube. Thank you juga Karo, jangan lupa subscribe apa sih? Like, subscribe. Like, comment, subscribe. Oke, udah hafal banget ya. Thank you, dan nanti mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, banyak Pasti. hal lagi. Yes. Dan bisa ngisi bareng ya. Bertiga gimana ya? Saya pingin diundang ke podcastnya Karoy dong. Siap. Sun ya, Sun. Dita, Indra, pokoknya Dita nanti minggu depan. Udah sih. Ini Indra ya berikutnya ya. Tentang kegagalan dalam bercinta mungkin. Jangan bercinta, aduh. Saya nggak bergagal kalau yang itu. Iya. Gagal dalam berusaha memulai hubungan. Memulai aja udah gagal kan. Sekali lagi thank you Indra, Dita. Dan thank you nonton, kita lari lagi. Come on. Woi, langsung acting. 30 kilo capek sekali. Hari Seninnya gue ditelepon sama klien balikin duit gue, refund tiket sepenuhnya. Kan mau balik ke Bandung ya, dari Bali ke Bandung, bahwa Kertajati tidak beroperasi, ditutup Kertajati. Ternyata bukan karena COVID, karena memang penerbangan ke Kertajati itu sedikit ya. Jadi akhirnya dibalikin duitnya, dan gue dapat 1 kali rute penerbangan gratis bebas mau kemana aja. Ya kalau gue stay di Bali kan gue takutnya nggak bisa balik ke Bandung. Terus akhirnya si lion buat telepon dan dia bilang boleh, tapi ke Bandungnya bukan ke Kertajati, ke Husen. Ya itu keberuntungan gue. Kayak gitu. Akhirnya, tapi gue dibawa puter-puter Bali, Surabaya, Semarang, Bandung. Oh ya, akhirnya sampai. Karena sedikit yang naiknya. Dari situ sih baru pusing panas-panas DB. Enggak, Marsma baru kemarin 2 minggu lalu. Oh, gua kira pulang dari Bali. Enggak. Pulang dari Bali mah kita baik-baik aja. Cuma kan kita takut carrier kan, jadi kita stay di rumah lah 14 hari. Baru pas kemarin itu 2 minggu yang lalu si Chris panas badannya, gua worry kan, bawa aja ke Boromeus. Akhirnya dites, ternyata negatif. Cuma ya itu tesnya mahal Bapak Ibu ya. Berapa duit? 450.000. Belum bayar jasa dokter. Kerja di situ Tapi kan ya sekalipun kerja di situ emang bisa tetap aja.